Insya Allah, benar sih. Karena apalagi jemaah yang udah sepuh, kita harus selalu siap gitu ya dari kebingungan mereka. Gitu. Kayak kemarin, alhamdulillah sih, saya senang banget waktu waktu yang pertama itu, waktu yang perdana, ya mereka pada istilahnya happy, itu gembira, senang dengan ya menyaksikan bahwa umroh dengan BAT memang benar-benar terbantu. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, gini Jadi nih, selama memberangkatkan umroh dari ratusan, pastinya ada istilah apa ya? Mungkin ada bermacam-macam karakter dari jamaah atau kisah-kisah yang haru, kisah-kisah yang aneh juga pernah dialami oleh Pak Ustadz atau pernah menyaksikan. oh itu jadi tiap jamaah itu pasti mempunyai cerita yang berbeda Bang Ide ya. Iya, iya. Pasti punya cerita yang berbeda. Iya. Apalagi BAT Travel ini dari tahun 2009 sampai sekarang, kalau di total itu lebih dari 20.000 jamaah yang sudah saya berangkatkan gitu ya Bang Ide ya. Iya. Dan tiap keberangkatan itu ada Bang cerita-cerita. Bahkan yang kemarin nih, yang barusan bulan 4 ini yang kita berangkatkan, itu ada cerita Bang ya. Tapi nggak mau saya sebutkan ya, cuma saya kasih simpulan gitu aja ya. Simpulan ini kan dulu kan pernah berhaji kan sama saya ya. Hajinya itu lewat travel BAT melalui haji khusus gitu ya. Bayangkan Bang Ide, haji khusus dengan harga 200 juta lebih itu ya, berangkat ya. Pas waktu tiba di tanah Rasul di Madinah gitu ya, itu nggak tahu ya, ini kejadian ini nyampe turun dari pesawat ya, itu mau naik bis, itu tiba-tiba aja kayak ada yang mendorong gitu, ceritanya itu seperti itu. Akhirnya dia terjatuh Bang Ide, terjatuh. Nah, langsung kita bawa ke ke rumah sakit terdekat. Akhirnya ini di gift gitu ya, dan itu memang retak gitu ya. Nah, mau masuk setelah tiba di hotel dengan keadaan yang kalau bahasa ininya agak seperti ini tuh loh. Nah, diikat gitu loh. Masuk ke masjid Nabawi, nggak ada sesuatu hal ya, cuma mungkin ini aja, ada ininya aja. Terus kita setelah 4 hari kita berangkat ke Mekah, ada kejadian lagi Bang Ide ya. Dari Bir Ali kita ambil mikot, langsung mau melaksanakan tawaf. Itu dia berputar kayak orang nggak bisa tiba di hotel dengan keadaan yang kalau bahasa ininya agak seperti ini tuh loh. Nah, saya nggak ini ya, saya itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu fokus ya. Mungkin saya kira beliaunya ini cuma ini aja orang gimana sih, orang yang baru ke tanah suci apalagi melihat Ka'bah gitu ya. Ya saya pikir itu respon aja ya. Nah, setelah itu kedua kalinya kita melakukan umroh lagi, tiba-tiba Bang Ida ya, dia terjatuh gitu ya. Jadi mukenanya itu seperti ada yang ada yang menarik gitu. Dia jatuh dan tangannya yang satunya lagi patah gitu. Nah, patah Bang Ide. Nah, terus Bang Ide dia masih tidak mau bercerita gitu ya. Mungkin karena malu atau apa gitu ya. Sampailah hari terakhir tawaf wada pun dia itu tangannya masih dalam posisi seperti ini, karena dua-duanya di gift karena patah. Nah, kejadian ini setelah pulang dari bandara, pulang setiba di bandara Juanda, anehnya tangan
tangan itu kayaknya sudah nggak ada sakitnya, nggak ada patahnya. Dia digini-gini ini tuh sudah pulih gitu loh Bang. Sudah pulih. Tapi dia nggak mau cerita gitu ya. Terus akhirnya tiba-tiba 1 bulan kemudian dia telepon sama saya, Pak Ustadz, saya mau umroh gitu. Oh iya, terima kasih. Kok cepet banget gitu ya. Ingin datang ke sana, sudah ada rasa kangen ya, saya bilang gitu. Itu masih belum bercerita ke saya. Akhirnya dia umroh gitu ya, umroh. Nah, kejadian tersebut terulang lagi Bang Ida. Ini wallah ya, ini nggak saya tambahin ya, kejadian itu terulang lagi. Dia itu jatuh dari tangga pesawat. Allah. Iya. Jatuh dari tangga pesawat. Jadi dia terguling di tangga pesawat. Akhirnya apa? Ininya juga udah apa ya? Udah patah, ininya patah gitu di bawah. Dia itu selama di Medina itu dia nangis sama saya. Pak Ustadz, kenapa sih kok setelah 2 kali ini saya umroh ini kok seperti ada kejadian yang seperti ini? Saya tanya, Bunda, adakah Bunda yang menjadi pekerjaan Bunda itu atau uang yang Bunda buat untuk ibadah ini sesuatu ini yang meragukan? Kan saya bilang, saya mau ngomong ini nggak barokah kan nggak enak ya Bang ya, nggak enak gitu ya. Katakan mau ngomong seperti itu saya nggak enak juga karena takut takut menyakiti itu. Akhirnya ayo tak ajak pada waktu itu sholat taubat ya. Ayo nanti malam coba Bunda secara private buat biar jamaah-jamaah nanti didampingi sama mutawif saya. Jadi kan memang kita setiap ada keberangkatan selalu ada mutawif ya Bang ya. Nah di sini beliau saya dampingi sendiri Bang. Saya dampingi sendiri, saya ajak sholat taubat, sholat hajat dulu ya, sholat hajat 4 rakaat 2 salam, terus saya ajak taubat gitu ya. Bunda, habis sholat taubat kita berempat sama suaminya menceritakan gitu. Saya pernah melakukan aborsi pada pasien saya dan ternyata memang si Fulan ini adalah perawat gitu ya dan membuka klinik gitu ya, membuka klinik. Nah ternyata sebenarnya dia itu tidak dalam arti di kliniknya itu untuk hal yang seperti itu enggak, tapi karena ada seorang ibu yang tidak menghendaki kelahiran dari bayinya ini dan itu beberapa kali dia mengaborsi gitu ya, mengaborsi janin yang ada dalam ini gitu. Dia bercerita juga didatangi wanita malam ya, intinya karena perbuatannya terus sampai terjadi kehamilan dan akhirnya belum sampai 2 bulan atau 3 bulan akhirnya digugurkan aborsi. Nah seperti itu Bang, akhirnya Masya Allah gitu ya. Akhirnya terus udah kalau gitu ayo selama 3 hari berturut-turut di sini, selama di Masjid Nabawi ini kita pergunakan buat untuk sholat taubatun nasuha gitu. Nah setelah itu nggak tahu kenapa mau kita berangkat lagi ke Bir Ali karena mungkin ya dalam hatinya itu selalu ada kata istighfar, selalu ada sholawat gitu ya, yang dia memang benar-benar ingin bertaubatun nasuha dan dia bernazar, aku akan tidak akan mengulangi hal yang sama untuk walaupun aku dipaksa untuk menguburkan kandungan. Nah, ya di situ Bang, akhirnya teman ini merinding loh, ini merinding banget Bang, ceritakan ini. Dan alhamdulillah Bang, di putaran pertama dia masih nggak bisa lihat Tawaf. Putaran pertama nggak bisa lihat Ka'bah. Kedua dia menangis, dan keempat dia masih belum bisa melihat Ka'bah gitu ya. Akhirnya di putaran kelima dia langsung, bah ini Ka'bah gitu. Apa yang anda lihat Bunda gitu? Ya Allah Pak, saya bisa melihat. Merinding Bang ini Bang loh nih. Saya langsung merinding nih menceritakan ini tuh kan. Jadi akhirnya dia bisa melihat Bang, melihat Ka'bah. Karena apa? Dia benar-benar bernazar kalau pulang saya menghentikan praktek-praktek seperti itu. Saya akan bertaubatun nasuha. Saya
apa yang saya punya dari pekerjaan itu akan saya berikan semua pada fakir miskin duafa, karena biar barokah apa yang sudah saya hasilkan dari pekerjaan ini. Nah, disitulah Allah menunjukkan kuasanya, dan akhirnya beliau bisa melihat Ka'bah, gitu Bang. Dan insya Allah nanti di bulan September dia akan berangkat lagi, karena sebagai rasa ini ya, ada ini ya, ingin berangkat lagi dan ingin itu lagi gitu loh Bang. Dan kemarin itu menyerahkan beberapa asetnya ke beberapa panti ya, anak yatim piatu, memang dibuat untuk karena duafa itu tadi Bang, seperti itu. Ini dari satu cerita aja ya. Belum lagi ada cerita-cerita yang mungkin Bang Ide nanti bisa upload gitu ya, beberapa jamaah saya yang usia lanjut, termasuk kemarin Pak Abdul Rahman ya. Nah, seperti itu. Jadi BAT ini bukan travel yang hanya jamaah itu harus memiliki uang sekian gitu untuk bisa datang ke BAT, enggak. Jadi Bang Ide juga bisa melihat bahwasanya travel BAT ini yaitu tadi mempermudah jamaah untuk bisa datang ke tanah suci dan memberikan pendampingan secara khusus. Itu salah satunya Bang. Nah, mungkin ada tindak lanjut cerita selanjutnya seperti ya, insya Allah lah di next time mudah-mudahan masih bisa memberikan informasi-informasi seputar umroh dan juga beberapa kisah-kisah seputar perjalanan umroh dengan BAT. Insya Allah di lain kesempatan lagi. Sekali lagi Pak kasih Pak Ustadz, semoga makin sukses dan makin dicintai oleh jamaah dari BAT sendiri. Tentunya sekali lagi tadi adalah mempermudah perjalanan umroh jamaah ya. Mempermudah, mendampingi secara amanah dan seperti itu Bang. Siap. Insya Allah lah. Terima kasih Pak Ustadz nih udah meluangkan waktunya untuk saya di Arab Saudi, dan pastinya saya juga istilahnya pasti Arab Saudi merindukan lah. Merindukan BAT untuk segera kesini lagi. Dari 400 jamaah ini tidak menutup kemungkinan banyak yang melihat ya di konten Bang Ide ini, karena jamaah ya yang mendaftar ke BAT Travel ini kan banyak juga yang mengetahui konten Ide Adventure. Jadi mungkin di sini banyak jamaah yang baru melihat konten Bang Ide Adventure. Ayo kita subscribe ya, karena banyak edukasi kebaikan ya. Kita subscribe dan kita share ke beberapa grup-grup WA biar kita juga bisa mendatangkan pahala jariah gitu ya. Pahala jariah dari memberikan informasi yang baik, dan apabila itu nanti ada yang mengikuti gitu ya, ada yang mendaftarkan, kan di sini kita sama-sama dapat berkah pahalanya, kan begitu Bang Ide ya. Siapalah Bang Ide. Kita bisa seperti ini juga karena para jamaah dan teman-teman yang sudah membantu bersinergi untuk mensubscribe dan menonton gitu ya. Dan insya Allah saya insya Allah selalu mengikuti apa yang Ide Adventure udah upload dan udah share di. Pokoknya ya udah, nanti kalau misalkan yang 400 jamaah tiba di sini kabar-kabari aja insya Allah. Saya menunggu, rindu. Atau dari siapa aja perwakilan dari BAT yang datang ke sini kabar-kabari ya insya Allah. Ya, tanggal 26 Bang, tanggal 26.